Bisa untuk mandiri? Ya, Kita mampu untuk mandiri? tergantung mau atau tidak. Utang kita demikian banyak, Pak Jeddah. Kita bisa selesaikan dalam 1 hari, kalau mau. Yang benar. Serius. Anda kan bukan ahli ekonomi. Kan berarti saya ahli karena saya tidak sekolah. Tapi saya boleh belajar. Wow. Saya boleh. Bentar Pak Jenderal, minta maaf. Bisa bayar utang dalam 1 hari. Wow. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini kembali ya, Pak Jenderal Dharma Pongrekon. Kali ini beliau ada di podcastnya Helmi Yahya. Luar biasa. Gua nonton itu keren-keren beneran, daging semua. Sama Helmi Yahya sampai dikasih judul gitu, bingung ngasih judul apa, isinya daging semua. Nah tapi ini ada beberapa yang gua ada yang gua anggap sangat penting gitu. Jadi gua mau ngasih kayak thriller gitu sama kalian ya, supaya kita sama-sama tonton dan kita sama-sama tonton dan reaksi bersama. Ini penting banget gitu. Artinya dia komjen ya, Pak Dharma ini komjen aktif, tapi heran ya orang secanggih dia ya itu kok nggak dapat jabatan. Kenapa? Ada apa ini? Dan gue termasuk orang yang agak heran juga. Gue pengen banget sih ketemu Pak Dharma, cuman gue nyadar lah kalau gue ini siapa gitu, ya kan? Jadi orang secanggih Pak Dharma ini kok nggak dikasih jatah gitu untuk menyampaikan yang dia tahu, mengerjakan yang dia tahu. Nah ini omongannya sama Helmi Yahya ini hampir 1 jam kalau nggak salah, 45 menit itu. Ini cuma gue ambil berapa menit aja. Kita reaksi sama-sama ya guys. Ya sambil santuy, kopinya ada, rotinya ada ya. Mau ngerokok boleh ya kan. Oke, kita lihat sama-sama ini
Bapak Jenderal Bapak Komjen Dharma Pongrekun dan Helmi Yahya. Dalam cuplikan ini beberapa menit aja ya, kita lihat sama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak Jenderal, apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa? Negara harus berani mandiri. Nggak ada pilihan. Negara harus berani mandiri. Harus berani mandiri. Dan kita punya konsepnya. Negara harus berani mandiri. Iyalah, negara sebesar Indonesia masa nggak berani mandiri? Masih tergantung sama luar aja. Itu dipuji-puji luar di G20, ya. Mampu untuk mandiri? Ya. Kita mampu untuk mandiri? Tergantung mau atau tidak. Utang kita demikian banyak Pak Jenderal. Kita bisa selesaikan dalam 1 hari, kalau mau. Yang benar. Serius. Anda kan bukan ahli ekonomi. Kan berarti saya ahli karena saya tidak sekolah. Tapi saya boleh belajar. Wow. Saya boleh Bentar Pak Jenderal, minta maaf. Bisa bayar utang dalam 1 hari. Wow. belajar bagaimana triknya. Dan ternyata Ya. kita bisa selesaikan hanya dalam 1 hari. Caranya? Caranya? Ya. Nanti saya akan buka. Ini orang keren nih. Dia ngomong ini dengan keyakinan penuh gitu. Dengan 1 hari. Ini buat orang-orang yang mau nguji beliau, yang punya kapasitas untuk menguji beliau, ayo. Wah, keren loh ini. 1 hari. Beliau nggak mau ngasih tahu sekarang, pasti punya alasan. Ya kan? Nanti saya kasih bocoran dong sama beliau-beliau yang sekarang lagi nyapres. Gitu. Oke. Jadi kita berharap beliau-beliau yang sekarang lagi aktif Nyapres. mencitrakan diri supaya dipilih. Ya. Tolong perhatikan rakyat. Jangan rakyat dibuat menderita. Buat apa nyapres jadi terpilih tapi bikin susah. Ya, setuju saya. Ya, Saya pun Nih, dia ngomongnya sama yakin loh. Dia ngomongnya sama yakin. Sangat yakin. Pede gitu. Artinya apa yang dia sampaikan itu, gua rasa dia berani mempertanggungjawabkan. Ini bukan pembicaraan rahasia. Ini di podcast Bang Helmi Yahya, bukan sembarangan. Lanjut. Keren ya? udah mulai Pak Jenderal. Saya bilang udah tiba saatnya teman-teman saya yang lagi on position untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kita tunggu program lu tuh apa? Visi misimu apa? Iya. Benar. Apa yang kau punya modalmu untuk memperbaikin negeri ini? Jangan cuma tebar-tebar pesona. Nah, Ya Adu kan? konsep Adu konsep harus. dan gitu. konsep genuine. Oh ya, kalau ya minimal kalaupun tidak genuine amat, tetapi terbukti atau kita punya harapan untuk perbaikan ke depan. Iya. Negeri ini kan membutuhkan ini. Kita sedang tidak baik-baik saja, betul? 1000%. Bukan 100, 1000%. Ya. nih, kalau gue sih ngelihatnya dari yang ada sekarang semuanya. Gue nggak mau menilai calonnya ya, enggak. Tapi dari pendukungnya justru itu. Gue ngelihatnya dari para pendukungnya gitu. Iya, konsep-konsep ini yang apa ya? Kita pengen, kan ada nih ya dalam perpolitikan itu ada blok Amerika lah, ada blok Cina lah, blok Indonesia mana? Nih mungkin Pak Dharma Pongrekun ini bisa jadi sosok yang benar ada untuk blok Indonesia gitu. Dia nggak berkiblat kepada Cina, dia nggak berkiblat kepada Amerika gitu. Dia punya konsep sendiri gitu untuk Indonesia. Dan kebetulan kan dia dari timur Indonesia ya kan. Lanjut. Karena memang kita akan dibuat tidak baik-baik saja. By Tegas. design lagi. By design. Lebih baik kita bicara padanya daripada nanti besok dipanggil Tuhan, kita belum sempat sampaikan dosa, Pak. Nah, Gitu. Ini loh dia nih. Beliau ini berbeda keimanan dengan gue ya. Beliau ini agamanya Kristen. Ya, tapi dia selalu membicarakan, kalau gue perhatiin beliau ini ngomong tentang apapun itu selalu dengan keimanan gitu. Sama kayak Kamarudin Simanjuntak. Dia juga punya keimanan gitu. Dan dia berbuat karena keimanannya. Dia takut Tuhan. Dia takut aturan Tuhan gitu. Yang menurut dia ya, menurut beliau ini punya Tuhan. Ya begitu, dia masih punya Tuhan. Itu penting itu guys. Makanya Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Pak Jenderal bersedia ya kalau ada calon pemimpin yang akan mencalonkan diri
untuk konsultasi atau untuk diskusi lah. Diskusi. Silakan. Dan saya pun lagi menyiapkan satu program Pak Jar. Saya akan ngundang siapapun yang merasa punya mandat atau punya niat untuk memimpin Republik. Ayo, Punya hati. punya hati apalagi ya. Punya Ayo hati, betul. tampil di acara saya one on one dengan saya. Rakyat menunggu ya apa programmu, apa visi misimu, dan punya konsep apa untuk memperbaiki negeri ini. Selesaikan hutang dalam 1 hari, membangun negara tanpa hutang. Membangun negara tanpa hutang. Oh, Iya, kita punya Kita punya resources. punya resource, punya ikan, punya ya Allah. Dan seperti tadi kita ngomong sebelum acara, bahwa Indonesia, harta Indonesia yang membuat Federal Reserve ada sampai sekarang. Dimulai dari VOC. Ya, Ada hubungannya? sangat ada hubungannya. VOC adalah Perusahaan swasta, perusahaan swasta TBK pertama di dunia. Perusahaan listing pertama Listing pertama. setelah mengeruk Indonesia. Setelah menguruk Indonesia, karena booming ekonomi di sana, dia listing. Pertama kali. Karena dia kan punya, apa namanya, punya pengadilan yuridis, apa segala macam, mereka bikin sendiri. Apa hubungannya dengan FDR? Hubungannya dengan Federal Reserve? Ya kan awal mulanya dari VOC. VOC kan markasnya, terus kemudian di Inggris, ketika William of Orange, itu kan dia, William van Oranje. ya, Ya. dia adalah Raja Inggris. Ya. Terus kemudian dia mengadopsi, meniru konsep Belanda, yaitu dari Wisselbank of Amsterdam, untuk bagaimana cara mengelola bank. Dia menyontoh persis dari Belanda. Habis itu ke Amerika. Ya, jadi memang Indonesia ini diperebutkan negara asing. Negara asing itu pengen Indonesia punya pemimpin yang bisa disetir. Supaya resources Indonesia, sumber-sumber alam Indonesia, bisa untuk ngidupin mereka. Jadi mereka perlu pemimpin yang bisa disetir. Boneka. Begitu orang-orang luar itu kayaknya ya. Lanjut. Bener nih. Dan ternyata memang harta Indonesia itu di Papua itu tambang emas tuh. Itu ngidupin itu. Duh, bener Pak Jenderal, bener. Nah, yang begini makanya pantas gak dikasih jatah ya. Yang begini pantas gak dikasih jatah jabatan. Karena apa? Mikirin rakyat. Oke, saya belum pernah, 1602 VOC, 1609 itu terbentuknya Wisselbank. Makanya kenapa ada vessel post di sini. Oh, dari situ. Iya kan, saya kan bodoh-bodoh Pak, suka curious nih, kenapa bahasanya begini ya, Bu? Nggak ada di bahasa Indonesia. Iya, Wesel. Wisselbank of. Dulu kita waktu kuliah tergantung Wesel hidupnya. Wessel, betul. Ternyata itu konsep mereka, dan itu diadopsi oleh seluruh bank. Oh, Ya, kan Federal Reserve kan 1913 tuh. Dia adalah bank sentral ketiga di Amerika. Setelah sebelumnya First Bank of US, Secondary Bank of US. Itu di 1815. Di mana di situ mulai mereka merancang euro. Yang ini yang di Inggris ya. Oleh Nathan Rothschild. Jadi euro itu dari 1815. Sebenarnya mereka udah itu, cuma ditolak oleh Raja Rusia. baru diaplikasikan di Ya, abad dan mereka 21. menunggu 175 tahun dengan sabar. Euro itu. Iya. Yang sekarang juga lulu lantak ya gara-gara Ya. krisis Ya, Ukraina itu, Rusia. Ya, kenapa? Kalau ini bahaya sekali apa? Kalau yang lalu negara ketiga yang jadi kerja mainannya, Sekarang? yang kulit berwarna, Ya. Afrika, Timur Tengah. Sekarang Eropa kena. Sekarang sesama warna. Artinya apa? Dia mau kasih tahu. Satu step lagi, skakmat. Mereka akan menjadi pemenang. Mereka siapa? Ya itulah yang dari Padahal ini kan sekutunya sebenarnya. ya Padahal kan sekutunya. kan di politik itu tidak ada teman yang abadi. Ya, Tidak ada betul. teman. Tidak ada Apa teman yang semuanya dasarnya Kepentingan. dan kepentingan selalu berhubungan dengan angka. Nomor Benar. Nggak ada yang abadi di politik ya. Ada yang kemarin jadi maki ulama juga ada. Bahwa tiba-tiba gara-gara ini langsung didukung. Iya benar. Walaupun beda keimanan, tapi gua respect banget sama Pak Dharma nih.
Respect banget. Gue berharap nih ada capres-capres yang ada nih. Coba diskusi sama beliau gitu. Wah keren kali ya. Guys, lanjut guys. Lanjut. Tadi menarik ya teman-teman. Pak Jenderal Pak Dharma Poringkun bicara bahwa kita dikontrol oleh numerik. Semua ukuran numerik. Efektif, efisien, semuanya numerik. Padahal mestinya tidak begitu ya, Pak. Harusnya sih tidak begitu. Tidak numerik aja hidup Ya, kita. artinya hidup itu kan tidak kita punya free will. Tetapi kita dikontrol harus. Nah, ketika ada kata harus, maka itu bukan dari Tuhan. Konsep itu bukan dari Tuhan. Oh ya? Free will itu dari Tuhan. Tuhan aja tidak maksa kita untuk taat sama dia kok. Tetapi ketika ada konsep memaksa, berarti itu bukan dari Tuhan. Iya, Tuhan memberikan pilihan. Tuhan memberikan ganjaran. Ya, lu begini lu baik, lu begini lu jahat gitu. Lu begini lu surga, lu begini lu neraka. Tergantung kita, free will kita. Benar. Iya, Tuhan nggak perlu pakai petugas. Iya, Tuhan nggak perlu pakai petugas kelihatan untuk masak seseorang disuntik kan gitu ya. Lu mau milih sakit lu, mau milih obat lu bagaimana terserah gitu ya kan. Begitu kan ya? Bukannya Tuhan itu spirit. memberikan kewajiban ya, kayak kami Islam itu wajib itu sholat 5 waktu gitu. Tapi tidak ada paksaan, Pak. Nggak dipaksa dengan petugas, benar. Nggak ada paksaan. Cuman dihimbau nanti kalau nggak ini ada sanksinya ini, kalau nggak ini kan gitu, Pak. Tapi kan kita yang ini, coba bayangkan yang saya sedihkan selama ini adalah perintah manusia diikutin, perintah Tuhan dilanggar. Nah, Perintah manusia diikutin, perintah Tuhan berani dilanggar. Karena apa? Tuhan belum kelihatan. Nah, itu kemarin bener Pak, saya ngomong tuh ada di waktu di mana tuh, di Madura tuh. Gue sebut di negara Konoha tuh ada protolol kesetanan namanya. Perintah Tuhan kalah sama protolol kesetanan itu, Pak. Serius. Tuhan nyuruh salaman yang begini diganti begini. Padahal begini nih menghapus dosa, hilang dosa. Kalau begini sekarang nggak bisa tuh ngapus dosa. Senyum, muka dipakein popok. Iya, nggak boleh senyum. Itu gue nyebutnya protokol kesetanan tuh. Kalau di Islam perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, soft dirapatkan. Karena kalau ada jarak itu tempat setan. Ternyata setan memang sengaja dikasih tempat. Makanya saya sebutnya di Konoha ya Pak ya. Itu udah ada lah manusia-manusia yang memakai protokol kesetanan Pak namanya. Rupanya manusia senangnya ditakut-takutin oleh manusia sendiri ya. Iya. Nah itu. Dengan saksi takut tidak makan. Dengan saksi nanti takut disuruh bayar. Semuanya kan takutnya kan karena angka-angka itu, Pak. Iya benar. Nggak kerja, takut nggak dapat gaji. Dan sebagainya, angka. Sekarang jadi pemimpin di Indonesia pun angka ya. Iya. Ya. Elektabilitas. Iya, elektabilitas, tapi tanpa memperhatikan intelektualitas dan etikabilitas. Nah. Akhirnya orang, ya udah, apa kata orang terserah. Yang penting elektabilitas dan ini, Pak, elektabilitas itu kan itu dan angka. popularitas. Ya, kan itulah berkaitan dengan elektabilitas. Angka, iya. Iya. Kan itu angka dan ya kita sama-sama tahu lah semua bisa dibayar. Iya. Angka lagi kan? Angka lagi. Wani Biro. Untuk menjadi pemimpin sekarang kan banyak-banyakan vote ya. Iya. Iya. Banyak-banyakan vote. Dan sistem vote ini gue rada bingung gitu. 2019 kemarin suara satu orang gila sama satu orang profesor nilainya sama. Anjir, tolol gak sih ya begitu ya? Untuk mendapatkan vote itu Satu angka, angka satu suara, ada angkanya. dimanapun. Dimanapun. Itu yang bilang Wani Biro. Akhirnya kita terjebak. Nggak ada angka, nggak teman. Nggak ada angka, ya kita berpisah. Tetapi karena angka, kita juga dipisahkan oleh angka. Jadi kalau tidak konsep angka, menurut Pak Jenderal, apalagi yang kita bisa terapkan? Kualitas kah? Oh gini Pak, jadi kualitas, jadi gini, fitrah Tuhan menciptakan kita apa sih? Kita itu kan diciptakan homo, kita ini homo imago Dei. Kita harusnya berkembang menjadi homo homini socius. Makhluk sosial. Artinya bersosialisasi. Yeah. Mas tidak lebih hebat dari saya. Kelebihan Mas tutupi kelemahan saya. Kelebihan saya tutupi kelemahan Mas. Kita bergandengan tangan. Sosial. Itu. Nah, tetapi kan sistem yang kita lewati di pendidikan ini apa? Kompetisi. Ini kan berangkat
dia giring ke apa? Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Bagi manusia. Ya, teori Thomas Hobbes. Kita digiring sekarang jadi homo teknologi. Supaya apa? Kita menjadi mark of the beast. Kita menjadi orang yang ditandain sebagai bagian daripada Dajjal. Ya, kita modern, tapi sebenarnya kita lemah. Teknologi ini kan kenapa jadi mahal? Karena ini adalah mekanisme bagaimana Tuhan memelihara hidup kita itu dengan ilmu ini, Pak. Nah, yang tidak lalu ya, guys, itu cuplikan tadi ya. Dari itu, nggak usah lama-lama, ini udah berapa menit ini, udah kepanjangan. Lu langsung ke channelnya Bang Helmi Yahya untuk fullnya. Intinya kalau dari yang tadi ini gue ngelihatnya ya, kita perlu pemimpin yang berani untuk mandiri karena kita lagi dikontrol. Dan masalah vote tadi ya di pemilu ngakak ya, apa namanya, satu orang gila nyoblos sama satu orang profesor nyoblos, nilainya sama. Tolol nggak situ ya? Tolol nggak begitu? Nah, kalau orang gila sama orang bodohnya lebih banyak dari profesornya, yang dipilih berarti hasil pilihan itu. Dan ada satu cuplikan juga ya guys dari videonya Pak Dharma sama Bang Helmi Yahya ini tentang cuaca yang ada sekarang ini, juga pernah gue sampein ya, tentang kontrol cuaca itu. Nih kita lihat ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, cuaca yang ada sekarang, waspada. Itu adalah hujan asam. Nah, jangan dipikir hujan yang ada sekarang ini adalah hujan alami. No, by design. by design. Dikontrol by frekuensi. Ya, makanya lihat nggak, biru-birunya udah jarang, abu-abu semua. No. It's a poison. Poison, guys. Itu racun. Ya, dan ya Allah, kenapa ya orang kayak Pak Dharma ini nggak dapat tempat? Sekarang lu udah tahu deh, karena beliau ngelihatnya ini benar-benar Indonesia. Kita berharap ya orang-orang seperti Pak Dharma Pongrekun ini bisa terus bersuara ya. Ini gini guys, jujur aja ya, beliau ini memberikan secerca harapan lah. Buat gue berbeda keimanan dengan beliau, tapi bagaimana menjalankan keimanannya itu sama. Artinya beliau memang hidup dengan iman gitu. Dia punya Tuhan dan dia takut akan Tuhannya gitu. Dia tadi udah ngomong gitu kan. Dia bilang bahwasanya perintah Tuhan dilanggar tapi perintah manusia dikerjakan gitu. Sampai-sampai kadang-kadang gara-gara perintah manusia melanggar perintah Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Jadi gue respect banget sama Pak Dharma. Mudah-mudahan deh ya, doain aja gue bisa juga ketemu sama beliau, pengen ngobrol banyak dan di podcast. Ya doain mudah-mudahan bisa gitu. Artinya gue berharap di Indonesia ada yang begini banyak gitu. Dan itu yang lagi ada sekarang, capres berani dong diskusi sama beliau gitu. Jadi rakyat Indonesia itu benar-benar punya pemimpin yang cinta rakyat gitu. Bukan blok Cina, bukan blok Amerika. Ya kan, ada blok Cina, ada blok Amerika. Capek kita. Blok Indonesia kapan? Indonesia punya resource yang segini banyaknya, punya sumber daya yang sebegini banyaknya, tapi kenapa justru harus jadi ekor negara-negara itu? Negara-negara itu datang ke Indonesia, kita perlakukan mereka seperti raja. Indonesia sendiri, rakyat Indonesia sendiri gimana kabarnya? Kita perlu pemimpin yang cinta bangsa Indonesia seperti Pak Dharma Pongrekun yang gua lihat sekarang ya. Oke guys, itu aja konten gua dari kali ini. Kalian yang kurang puas dengan penjelasan Pak Dharma, silakan langsung cek di channelnya Bang Helmi Yahya. Gua Pak Beldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Gue yakin masih banyak orang-orang seperti Pak Dharma ini. Pantas aja gak dapat jatah ya, karena bikinin ayat kali ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.